Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kita jumpa lagi dengan Elvaris Channel. Kali ini Elvaris akan memperkenalkan multimeter digital. Yang dulu saya pakai multimeter analog seperti ini yang biasa saya pakai. Kali ini kita akan bahas masalah multimeter digital seperti ini. Ya, ada elemen yang perlu kita ketahui tentang multimeter digital ini, yaitu pertama adalah kabel prop ini ya, kemudian ada layar digital sebagai penunjuk angka nanti, kemudian seperti biasa ada di sini selektor. Oke ya. Kemudian ini ada kabel warna hitam, ini masuk ke COM ya, COM ini. Oke. Kemudian ada kabel lagi yang warna merah, ini dimasukkan di sini untuk mengukur. Ini ada logo dioda untuk mengukur resistensi atau hambatan dalam satuan ohm. Ada lagi simbol huruf V adalah untuk mengukur voltase ya. Bagaimana dengan yang ini sama yang ini? Kalau yang ini nanti kalau mau mengukur ampere dalam satuan mili kecil, yang kabel merah ini pindah ke sini. Kalau mau mengukur ampere dalam 20 ampere misalkan ukuran besar, ini juga harus pindah ke sini, tetapi tidak boleh lebih dari 10 detik karena di sini tidak dilengkapi dengan semacam sekring. Jadi kalau lebih dari 10 detik panas bisa terbakar ya. Kita masukkan di sini untuk mengukur voltase dan hambatan. Oke, kita masukkan. Ini tombol off on-nya di sini. Ya. Kemudian ini kalau lama nggak kepake, dia akan mati sendiri. Auto power off ya. Ini auto power off. Alat ini sama untuk mengukur hambatan atau voltase, baik dari sisi sumber arus DC maupun sumber arus AC atau gelombang sinus, mengukur resistensi atau resistor ini ya. Ini ada satu resistor ya. Kalau resistor mengukurnya dibolak-balik tidak apa-apa, merah hitam merah tidak apa-apa. Coba angka yang keluar berapa? 215-an ya, atau 220 ya. Ini. Oke, kemudian ada lagi yang ini. Satu-satu dulu ya. Ini 1 kilo ya. Yang ini sebelahnya ini oke, juga 1 kilo ya. Tapi kalau 1 kilo kita pasang secara paralel begini ya, ini nilainya akan turun 50%. Oke ya. Jadi sebuah hambatan kalau dengan nilai yang sama, kalau dipasang paralel seperti ini, nilainya akan turun separuh. Namun kalau dipasang secara seri ya, secara seri begini ya, maka nilainya menjadi 2 kali lipat. Tadi sekitar 1K, sekarang sekitar 2K. Oke ya. Jadi kalau nilainya pengen ganda, maka harus dipasang
seri. Kalau mau diturunkan separuh, maka harus dipasang model paralel seperti tadi. Ini sekitar sepintas tentang resistor ya. Kemudian yang ini ya, oke, sama ya, sekitar 1K. Kemudian yang ini coba kita lihat lagi, oke, sekitar 200 ohm ya. Oke, kalau yang ini nggak keluar, berarti kalau nggak keluar tadi kita ini pakai satuan ohm 2K ya. Kalau nilainya nggak keluar, berarti yang diukur ini lebih tinggi, maka harus kita pindah selektornya ke 20K. Coba, oke, ke 20K ya, ini ya, ke 20K. Oke, coba kita cek, masih tidak keluar, berarti lebih tinggi lagi. Kita coba naikkan lagi ke 200 ya. Oke, ke 200K. Ternyata nilainya keluar dengan nilai hambatan 31K. Lumayan besar ini ya, 31K. Oke, untuk kita bahas tentang hambatan sudah selesai ya. Kemudian yang kedua, yaitu kita akan mengukur voltase arus DC. Jangan lupa nanti selektornya ini kita pindah ke simbol V arus maju lurus ya. Ini sebagai simbol arus DC, arus maju lurus. V adalah kependekan dari voltase. Dari jangan lupa kita pindah. Nah, ya, kita pindah. Oke ya. Kalau di dalam multimeter analog, setiap kita memindah selektor ya, kita harus dikalibrasi dulu. Tapi kalau untuk digital nggak usah ya, kita langsung aja. Karena ini sudah menunjukkan arus DC, maka pemasangan tidak boleh terbalik ya. Coba kita ini sebagai arus negatifnya, kemudian kita masuk ke sini. Coba dengan menunjukkan voltase 1,5 ya. Kita juga bisa memakai yang selektor angka 20 di bawahnya ini. Ini ya, 20. Coba kita pindah ke angka 20. Apa yang terjadi di display? Nah, lebih jelas nilainya adalah 1,47 hampir 1,5. Jadi dibulatkan menjadi 1,5 nilai voltase dari baterai alkalin ini. Oke ya. Bagaimana kalau kita kebalik masangnya? Kalau kita balik begini, plus menjadi ditaruh di min, ditaruh di plus, dia akan menunjukkan angka minus. Sama nilainya keluar 1,7, 1,5 ya, 1,5. Oke, tapi diikuti dengan tanda minus. Ini artinya kita dalam pemasangan problemnya ini kebalik. Kalau dalam sistem multimeter analog, maka jarumnya akan menunjukkan ke arah kiri. Kalau kebalik sama, kalau ini kebalik menunjukkan nilai, cuman ada tanda minusnya. Oke ya. Yang perlu dicatat bahwa untuk mengukur atau voltase baik dari arus AC maupun DC, itu tempatkan selektornya selalu lebih tinggi.
agar menghindari kerusakan daripada alat itu sendiri. Jadi harus lebih tinggi daripada yang diukur. Ini dasar ini, supaya alat kita nggak ikut kebakar. Oke ya. Untuk yang ini, sekali lagi untuk yang ada tanda kayak musik ini, buzzer sama logo dioda. Ini berfungsi untuk mendeteksi apakah sebuah kabel itu terhubung atau terkonek apa tidak, rusak apa tidak. Kita bisa lihat dari model diarahkan ke buzzer seperti ini. Coba ya, ini kalau untuk mengukur bebas, artinya bebas, boleh dibalik-balik ya, yang penting bunyi, artinya kabel ini masih bagus, terkoneksi dan masih layak pakai. Oke ya, oke. Kemudian kita masukkan lagi ke lubang satunya, ke yang ini ya. Oke, connect, berarti masih bagus. Coba kita lihat lagi yang sebelah sini. Oke, coba kita lihat. Oke ya, masih bagus dan tidak saling connect antara satu dengan yang lain. Tinggal satu lagi, kita mengukur bagaimana mengukur arus listrik yang bertegangan 220. Sebelum mengukur tegangan arus listrik, dan ini sangat berbahaya, jangan sampai kesentuh dengan alasan apapun, karena bisa meninggalkan dunia ini ya. Jangan sampai keliru. Ini sangat fatal kalau keliru. Sebelum mengukur arus listrik dengan multimeter digital ini dan multimeter analog juga, pastikan dulu ya, selektornya ini pindah ke arus AC yang dilambangkan dengan gelombang sinus berbentuk seperti air begini, gelombang gini, huruf S, dan V ini adalah voltase. Karena di dalam kelistrikan kita itu voltasenya rata-rata 220, maka jangan sampai selektor ini dimasukkan ke angka 200. Di sini kan ada angka 2, 20, 200, 700 ya di alat digital ini. Nah, ini ada 2, 20, 200 dan 700. Oke ya. Oke, kalau di dalam analog itu sampai 750 dan 1000. Kalau di multimeter digital 2 volt, 20, 200, 700. Kita ulang ya, karena kelistrikan kita itu 220, 220, maka jangan sampai selektor ini kita pindah ke angka 200. Kenapa? Karena akan membakar alat kita ini, multimeter ini. Karena yang mengukur lebih rendah daripada yang diukur, otomatis akan terbakar dan wassalam gitu ya. Berarti pilihannya tinggal yang 700 ya. Ini harus diingat betul ini. Ini kita pindah ke angka 700. Oke ya, kita pindah dulu ya. Kita pindah dulu ke angka ke angka 700 dengan lambang sinus. Gelombang sinus, V adalah voltase. Gelombang sinus itu lambang daripada arus bolak-balik, yaitu arus AC sumber kelistrikan kita. Oke ya, sudah kita pastikan di angka 700, baru kita mulai. Oke, kita sudah tadi kabel yang sudah kita ukur dan semuanya connect, ternyata bagus. Kita sekalian coba. Sekarang sekali lagi kita ingat ini harus di 700 ya, biar aman ya. Kita tancapkan, bismillah ya, kita tancapkan. Oke. Nah, angka menunjukkan 215 karena mungkin beban puncak PLN kita turun 5 volt ya, tapi ini sangat berbahaya
jangan sampai kesentuh apapun alasannya. Oke, kiranya sampai di sini dulu. Nanti bisa dibandingkan dengan melihat video dari Elveris channel yang masalah multimeter analog. Oke ya. Oke, selamat sore semua buat sahabat-sahabatku semua. Kiranya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di komen. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.